Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya 51 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan dariku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Tetapi keadilanku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan dariku akan berlanjut turun-temurun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk renungan kita pada saat ini adalah mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Yesaya 51 ini, Tuhan berbicara kepada umat-Nya tentang janji-janji yang indah, yang berhubungan dengan keselamatan, pembebasan, dan keadilan bagi umat Tuhan. Janji keselamatan dari Allah hanya didapat atau diterima oleh mereka yang mau mendengar dan memperhatikan suaranya. Taat pada petunjuk Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya dan pengajaran-pengajarannya, seperti tertulis dalam Yesaya 51, perhatikan pada ayat 1, 4, dan 7. Memang memperhatikan dan mendengar firman Tuhan dan pengajaran tidaklah mudah. Rasa malas, tidak ada waktu, tidak suka pada para pengajar atau pengkhotbah yang menyuarakan firman Tuhan, banyak pikiran, pergumulan, dan sebagainya.
semuanya itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendengar suara Tuhan. Dan terkadang kemampuan, keterbatasan untuk mendengar dan bertindak dapat membuat semua perbedaan, bahkan perpecahan satu dengan yang lain. Perintah Tuhan untuk mendengar artinya kita diajak untuk mendengar firman Tuhan dengan niat mematuhinya, menyimak dan mengindahkan nasihat Tuhan. Dengan kata lain, mendengar dan memperhatikan suara Tuhan artinya Tuhan sedang memberi kita suatu pola atau jalan untuk menuju keberhasilan, kebahagiaan, dan sukacita di dalam kehidupan ini. Dengan mendengar dan memperhatikan suaranya, kita beroleh petunjuk terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang seringkali membuat kita kehilangan arah. Mendengar dan memperhatikan suara Tuhan bisa melalui doa, bisa melalui refleksi, maupun melalui nasihat dan pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah dipilihnya. Dengan mendengar dan memperhatikan suara Tuhan serta melakukannya, maka keselamatan dan keadilan Allah akan kita rasakan dalam hidup kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Allah. Mampukanlah kami untuk menjadi umat yang selalu mendengar dan memperhatikan suara-Mu, serta melakukan pengajaran-pengajaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.